cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hasni SPD, saya guru SD Impres Cambaya, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cinta lingkungan, pembelajaran 5 di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semua sehat? Sehat. Iya. Sudah sarapan pagi? Sudah. Jadi sebelum kita ke sekolah harus sarapan pagi. Supaya kenapa? Supaya kita bertenaga dalam belajar. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin temannya berdoa. Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Reha. Siapa? Fatul. Rizky. Kenapa yang lain tidak hadir? Oh, sakit ya. Semoga teman kalian cepat sehat kembali ya dan belajar bersama kalian. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita harus menanamkan cinta tanah air pada diri kita ya. Jadi kita akan bernyanyi lagu
nasional. Silakan berdiri dulu semuanya. Masih berdiri. Mengingatkan pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ada. Kira-kira apa pembelajaran kita sebelumnya? Ya, mencintai lingkungan. Bagaimana caranya kita mencintai lingkungan? Ada yang bisa? Iya, tidak membuang sampah sembarang. Gimana harusnya kita buang sampahnya? Sampahnya itu harus kita buang pada tempat sampah. Siapa lagi yang bisa menunjukkan bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Iya, menanam pohon. Jadi kita harus menanam pohon atau tumbuhan. Iya, saya kira itu ya. Semua sudah paham ya? Selanjutnya pembelajaran kita pada hari ini yaitu, ada yang bisa baca apa ya pembelajaran kita pada hari ini? Iya, yaitu tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 5. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang mana tujuan pembelajaran hari ini harus kita capai ya. Pertama, yaitu dengan mengamati gambar, membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan runtut. Yang kedua, mengamati gambar, membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan sistematis. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mosaik dengan runtut. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni mosaik dengan baik. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga tujuan itu dapat kita capai dengan baik ya. Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar ya. Bisa dilihat semua gambarnya di atas? Bisa. Kira-kira gambar apa yang ada di atas? Ya, gambar pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Mereka memanfaatkan apa? Ya, mereka menanam iya.
Kemudian gambar kedua. Jadi ada seorang bapak-bapak memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan menanam padi. Ada yang tahu apa gunanya padi? Sebagai bahan makanan pokok kita ya. Ya, selanjutnya perhatikan gambar berikutnya. Gambar apa kira-kira? Ada seorang bapak yang sedang menangkap ikan. Jadi dia memanfaatkan apa? Sumber daya alam lah. Ya, sumber daya alam laut itu ada apa di dalamnya? Ikan. Jadi yang mencari ikan adalah siapa? Nelayan. Jadi tugasnya mencari ikan itu adalah nelayan. Maka nelayan ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar ya. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Iya. Pertama, menanam lebih banyak pohon. Yang kedua apa? Iya. Melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka. Jadi kita harus menjaga hewan-hewan langka supaya tidak apa? Iya, supaya tidak punah. Kemudian yang ketiga, iya, merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan. Nah, di hutan pun banyak kehidupan. Siapa yang hidup di hutan? Iya, banyak hewan yang hidup di hutan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, apalagi membakar ya. Kemudian yang keempat, iya, melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan demi membuka lahan. Jadi saya itu juga orang yang membakar hutan ya. Selanjutnya yang kelima, iya, memberikan makanan secara rutin kepada hewan ternak. Jadi hewan pun harus kita beri makan. Kalau kita tidak beri makan, kenapa hewannya? Hewannya akan mati sama halnya dengan manusia. Mungkin kita memberikan makanan, minuman, ya sama dengan hewan. Dan tempat tinggal. Jadi hewan ternak itu juga membutuhkan tempat tinggal. Makanya kita perlu merawat dan menjaganya ya. Selanjutnya, perhatikan. Ini cara mencegah kerusakan lingkungan. Bagaimana caranya mencegah kerusakan lingkungan? Menanam kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan dan reboisasi. Kita harus menanami tanah yang gundul. Kemudian yang kedua, membuat sistem serai sering atau sengkades tanah bertingkat-tingkat pada
menanam pohon. Apa yang terjadi pada gambar ketiga? Pohonnya sudah tumbuh besar, ya, sudah rindang, enak, cantik, indah dan rimbun ya. Selanjutnya, nih hewan apa? Ya, ini adalah burung cendrawasih dan ini hewannya harus kita apa? Harus kita jaga dan lindungi. Harus kita jaga dan lindungi dari kepunahan, ya. Jangan sampai ada yang membunuh ya, menangkap dan membunuh. Nah, selanjutnya, akibat tidak menjaga dan melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar kita, apa yang terjadi jika ya, akan terjadi bencana alam, misalnya pada gambar ini terjadi ini akibatnya siapa yang mengakibatkan ini? Manusia tidak menjaga lingkungannya. Kemudian yang kedua, perhatikan. Kira-kira gambarnya kenapa ini? Coba perhatikan lagi. Ini sungainya penuh dengan harusnya dibuang di mana? Di tempat sampah. Jadi ini ada sebagian manusia membuang sampahnya di sungai yang nantinya akan mengakibatkan banjir ya. Kalau sampahnya sudah menumpuk, airnya tidak akan airnya tidak akan mengalir. Jadi kita harus itu sampah-sampah kita ambil, buang pada tempatnya. Kemudian gambar berikutnya. Ini terjadi banjir. Inilah tadi misalnya kita membuang sampah di sungai. Kalau tiba musim hujan, nah beginilah akibatnya, mengakibatkan banjir. Yang mengalaminya siapa? Manusia sendiri ya. Ya, selanjutnya gambar berikutnya. Gambar apa? Kebakaran hutan. Inilah kebakaran hutan. Yang menjadi penyebabnya biasa siapa? Ya, manusia ya, ulah manusia biasa yang tidak bertanggung ya. Yang banyak mati siapa di sini? Kasihan hewannya banyak yang mati. Selanjutnya, apa yang terjadi pada gambar berikutnya? Ya, ini ada tanah yang gundul, banyak yang pohonnya diapakan? Ditebang, dibakar, maka terjadi seperti ini ya. Makanya kita sebagai warga yang baik harus kita jaga dan lestarikan. Ya, selanjutnya ibu akan memperlihatkan sebuah video bagaimana pemanfaatan sumber daya alam. Silahkan disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi bersama Nintendo. Di video kali ini kita akan belajar pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dengan Perhatikan ya, ini adalah pemanfaatan sumber daya alam. bahwa sumber daya alam adalah segala kekayaan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Karena semua kebutuhan manusia berasal atau bersumber dari lingkungan, maka sumber daya alam yang ada di bumi harus dijaga. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi dengan cara tidak merusak. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati. Kita ketahui, sumber daya alam hayati meliputi tumbuhan dan hewan. Fungsi tumbuhan diantaranya sebagai pemasok oksigen dan menyerap karbon dioksida, berfungsi untuk bernapas manusia dan hewan.
Kemudian sebagai sumber makanan, ya, tumbuhan itu merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan juga air ya. Karbohidrat bisa kita dapatkan dari padi, ubi, jagung, sagu, dan sebagainya. Kemudian protein dari kacang-kacangan, vitamin bisa kita dapatkan dari buah dan sayur, misalnya tomat, jeruk, apel, bayam, kangkung, dan lain-lain. Lain itu bisa kita dapatkan dari kacang tanah, kemiri, kelapa, dan lain-lain. Fungsi tumbuhan yang berikutnya yaitu sebagai obat. Tumbuhan yang sebagai tanaman obat, kencur, temulawak, dan lain-lain. Lalu juga sebagai bahan sandang, misalnya serat kapas. Lalu sebagai bahan bangunan dan peralatan rumah, ini tumbuhan yang diambil kayunya. Kemudian juga sebagai pupuk kompos ya, daun-daunan, ranting-ranting yang sudah membusuk bisa dijadikan pupuk kompos. Lalu akar tumbuhan membantu melindungi tanah dari erosi, abrasi, hingga longsor. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai sumber daya alam diantaranya ini manfaatnya ya, sebagai sumber pangan ternak yang bisa menghasilkan daging, telur, dan juga susu. Semuanya itu kita manfaatkan sebagai sumber pangan. Lalu sebagai bahan sandang, contohnya kepompong ulat sutra. kepompong dari ulat sutra. Lalu kulit biri-biri digunakan untuk bahan pembuatan jaket kulit. Kemudian ada bulu domba, ini digunakan untuk bahan pembuatan selimut. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai bahan obat, Sebagai bahan obat. tanah. Pernah lihat cacing tanah? Lalu topeng, Oke. saya mengobati asam. Oke, juga ada fungsinya ya, sebagai bahan obat. Kemudian ungu juga berkhasiat menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes. Kemudian untuk penderita hipertensi, asma, dan asam urat. Fungsi berikutnya yaitu sebagai penghasil tenaga. Sebagai penghasil tenaga. Pernah lihat kuda? Untuk Ini biasanya orang pakai apa? kuda untuk alat Alat transportasi. transportasi ya. Di antaranya menghindari menggunakan pakaian berbahan bulu hewan secara berlebihan. Kemudian menghindari pembelian hewan yang berlebihan langka. Lalu juga memelihara, merawat tumbuhan dan hewan serta menyayanginya. Kemudian menanam pohon ya, melakukan reboisasi atau penghijauan. Ya, itulah tadi video tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi sangat banyak manfaatnya ya. Jadi harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pernah dengar tidak? Atau pernah dipelajari sebelum waktu kelas 3 tidak? Ya, pernah ya. Karya seni mosaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material seperti kaca, keramik, atau media lain yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang sehingga menghasilkan pola gambar atau lukisan yang bernilai estetis ya. Apa saja bahannya? Kira-kira ada tahu apa saja bahan untuk membuat mosaik? Iya, bisa dari kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, batu, kayu, dan sebagainya ya. Jadi Ibu tampilkan contoh-contoh terlebih dahulu ya. Ini adalah contoh. Jadi ada sebuah gambar. Ini sudah ditempel-tempelkan bahan-bahannya ya, misalnya dari kertas atau dari kacang-kacangan atau dari kulit
Ya, kulit telur juga boleh digunakan. Jadi semua bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Nih ada lagi. Ini gambarnya sangat indah ya. Ini sebentar kita tempel-tempelkan dan tugas kita sebesar SKPD kita membuat baik kalian dalam beberapa kelompok. Jadi hanya ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu akan diketuai oleh Al-Qadri, kelompok kedua Yusuf, kelompok 3 adalah Sahul. Sekarang silakan kalian semua bentuk kelompoknya LKPD ya. Akan dengan tertib ya. LKPD ini kita kerjakan secara berkelompok. Jadi masing-masing ketua kelompok ini mencatat nama kelompok dan anggotanya ya. Jadi silahkan ditulis dulu di lembar kerja siswanya nama kelompok, anggotanya, dan sebentar kita akan membuat mosaik. Silahkan naikkan semua kertas origami atau biji-bijiannya karena kita akan menempel. Silakan yang lain kasih naik origaminya. Temannya ya. Yang lain silakan bantu temannya. Ada yang menggunting, ada juga yang mengerjakan ya tugasnya. Ya, kelompok 2 silahkan yang lain bantu temannya. Ya, kerjakan juga LKPD-nya. Ada di sini soal ini. Silahkan bantu temannya kerja LKPD-nya ya. Ini kelompok 3 ya, kelompok 3 sudah ada temannya yang menempel, ada yang menggunting, ada yang mengerjakan
dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri warga yang memiliki sikap tidak mencintai lingkungan, membuang sampah di sungai, hanya membersihkan lingkungan. Nomor 3, tuliskan ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan, peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun. Iya, tepuk mantap. Iya, sekarang kelompok 3 silakan naik ke atas. Kerjanya temannya bagus tidak gambar mozaiknya? Inilah gambar mozaik dari kelompok 3. Tuliskan hal yang dapat di lingkungan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan, menanam pohon. Tuliskan ciri-ciri warga yang memiliki sikap tidak mencintai lingkungan, membuang sampah sembarangan, membakar hutan. Tuliskan ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan, menanam pohon di sekitar, membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah gambarnya bagus tidak? Iya, tepuk tangan dulu. Tepuk mantap. Ya, silakan dulu. Jadi itulah tadi hasil dari kerja kelompoknya ya, dalam mengerjakan mozaik dan LKPD. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kira-kira apa yang pada hari ini kita pelajari? Iya, mencintai lingkungan. Ingat ya, kita harus selalu mencintai lingkungan dengan bagaimana caranya? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Siapa lagi? Iya, melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Siapa lagi yang bisa? Ya, membuang. Sekarang kita akan melakukan tugas evaluasi ya, yang mana tugas evaluasi ini kita akan kerjakan secara mandiri, jadi sendiri-sendiri ya. Silakan dikerjakan. Ya, ini pilihan ganda ya. Nggak usah ribut, tadi ibu sudah bilang siapkan. Jangan lupa tulis namanya. Ya, silakan tulis namanya. Selesai semuanya. Silakan dikumpulkan tugas evaluasinya. Di situ saja tempat duduknya, nanti ibu ke bangkunya. Ya, sudah selesai ya. Nanti ibu periksa. Ini sudah. Ini sudah selesai? Minta. Sudah selesai semua? Iya, alhamdulillah ya, semua sudah selesai.
Semoga semuanya mendapat nilai yang baik. Nilai berapa yang baik? 1. Iya, semoga semuanya mendapatkan nilai 100. Jadi untuk pada hari ini pembelajaran kita sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Jadi semuanya harus Jadi pada hari ini mencintai sampai di sini pembelajaran kita. dan sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan membaca doa. Silakan Nak, ketua kelasnya membaca doa. Marilah kita bersama-sama membaca surah An-Nas. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.